jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Jena semua, hari ini ramai ya di mana itu di Jakarta Selatan ya. Saya lupa namanya. Ya, sekretariatnya Jokowi Mania lah ya. Tempatnya Emmanuel Ebenezer, Bang Noel. Dan kita sudah lihat, kita sudah saksikan tadi siang ya, acaranya jelas membuat sebuah kepastian bahwa mulai hari ini relawan yang cukup besar ini yang berkontribusi besar dalam memenangkan Joko Widodo kemarin menarik dukungan kepada atau dari Ganjar Pranowo. Alasannya juga cukup jelas bahwa Ganjar Pranowo minim gagasan, tidak ada ide, tidak ada yang ditawarkan untuk pembenahan Indonesia yang lebih baik. Ya, masuk akal kalimatnya. Ya, bagaimana mungkin mau membenahi Indonesia? Membenahi Jawa Tengah saja, mohon maaf, masih belum selesai. Masih banyak PR yang tidak selesai. Tingkat kemiskinan ekstrim masih sangat banyak di sana. Ya, mudah-mudahan kami berharap sih kepada sahabat SJ Channel semua yang ada di Jawa Tengah bersabar dan menguatkan tekad gitu untuk memilih Gubernur Jawa Tengah nanti yang jauh lebih baik dibandingkan Ganjar Pranowo. Nah, bahkan kalau nggak salah sempat ada kalimat juga yang kita dengar dari Noel ya. Ini Ganjar Pranowo ini cocoknya jadi presiden YouTuber katanya. Wah, kalau begitu saya jadi warga YouTube gimana ya? Saya juga nggak mau presidennya Ganjar Pranowo, presiden YouTuber sekalipun saya nggak mau. Ya, sahabat AJTN semua, di beberapa video sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa sekitar 5-6 bulan yang lalu ya, saya pernah bertemu dengan Bang No di tempat yang sama ketika ada konferensi pers pembubaran Ganjar Pranowo Mania itu di Jakarta tentu, dan kita berdiskusi cukup panjang berjam-jam tempo hari di tempat yang sama. Dan ada diskusi yang cukup menarik yang saya ingat, yang tentu itu off the record ya, bukan yang ditampilkan di YouTube saya. Kita mencoba menyampaikan, yuk kita bertarung gagasan, kita bertarung prestasi, kita bertarung track record antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tidak perlu saling menjatuhkan secara pribadi, dan itu kita sepakati. Kemudian ya kurang lebihnya kita tampilkan lah, inilah kehebatannya Anies Baswedan, inilah prestasinya Anies Baswedan, inilah penghargaan-penghargaan yang diterima Anies Baswedan. Dan kemudian kita tanya itu, Bang No, mana prestasinya Pak Ganjar? Ya itu banyak katanya. Nanti kita pertarungkan saja. Ya, tapi intinya tidak ditunjukkan gitu, dan kita bertanya ide yang dibawa Pak Anies begini, isu perubahan dan segala macam. Nah, Pak Ganjar ya memang tidak ada gitu. Jadi saya bisa memahami nuansa batin dari seorang Bang Nul ketika mencabut dukungannya dari Ganjar Pranowo. Memang sulit ya kalau tokoh diciptakan hanya melalui pencitraan dan lembaga survei. Begitu ya. Nah, ini thumbnailnya begini nih. Jawa Tengah bukan banteng. Nah, maksudnya bukan kandang banteng. Itu jangan dianggap, kan ada juga yang bilang tempo hari Prabowo atau siapa ya. Iya, Jawa Tengah memang bukan kandang banteng. Jawa Tengah itu kandang manusia. Nah, kalau manusia mah bukan kandang atau rumah. Itu kan tamsil ya, perumpamaan.
Tentu maksudnya adalah itu wilayahnya merah gitu, wilayahnya PDIP. Tapi saya kira itu hanya sekedar stigma saja untuk meyakinkan orang-orang dalam memilih PDIP. Kurang lebih bacaan saya begitu ya, karena fakta data banyak sekali menunjukkan gitu, bahwa sebetulnya secara logika sederhana saja bisa kita pakai bahwa Jawa Tengah itu hanya berapa ya, 20-30% lah suara dari PDIP di Jawa Tengah itu. Berarti 70%-nya kan nggak pilih PDIP, 70%-nya nggak nyoblos PDIP. Ya bagaimana mungkin bisa dikatakan kandang banteng kalau mayoritasnya nggak milih, kan gitu. Artinya peluang besar untuk memenangkan siapapun lah ya. Dan saya kira dalam konteks Pilpres ini terbuka lebar untuk memenangkan Prabowo, untuk memenangkan Anies juga masih sangat besar di Jawa Tengah. Jangan sampai kemudian meredup gara-gara stigma itu. Oh, Jateng miliknya PDIP. Saya kira enggak. Sahabat SC Channel semua yang banyak berkomentar di kolom live maupun komentar biasa, itu banyak juga dari Jawa Tengah dan memilih Anies Baswedan. Nah, ini fakta-fakta ini yang akan coba kita ungkap. Jadi bukan hanya Jateng bukan dominasi Jawa Tengah, tapi kita lihat juga sosok Ganjar Pranowo-nya yang hari ini saya kira semakin meredup ya. Mau tidak mau itu harus diakui oleh siapapun, termasuk oleh pengusungnya. Entah siapa pengusungnya, partai belum ada. PSI lah yang jelas ya. Wakilnya siapa? Yeni Wahid. Tapi fakta di sini menunjukkan tidak ada itu, tidak ada kekuatan-kekuatan itu. Jadi mungkin hal itu pula yang membuat Noel akhirnya membatalkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Begitu kali ya. Nah, kita coba lihat beritanya. Ini tulisan dari rekan saya. Rekan saya nama simpul relawan Anies, namanya Rekan Anies Baswedan. Kalau nggak salah disingkatnya Rekanan, Kang Sulung Nov. Dia masih muda, dia usianya di bawah saya, tapi kecerdasannya di atas saya. Tadinya mau saya podcast nih sama Kang Sulung, tapi beliau berhalangan, jadi ya sudah, saya reaction saja ya. Nah, ini cerita dari Kang Sulung. Dalam acara Sekolah Kepemimpinan Publik yang digelar beberapa waktu lalu bersama relawan lainnya, ya itu memang ada acara kemarin sekitar 2 pekan yang lalu lah, kan sesama relawan Anies Baswedan ini alhamdulillah koordinasinya kuat, bagus. Terus ada kegiatan bersama termasuk Sekolah Kepemimpinan Publik yang dihadiri oleh banyak pimpinan relawan. Kami melihat sebuah fenomena bahwa Jawa Tengah sudah tidak tepat lagi jika diasosiasikan sebagai kandang banteng. Berdasarkan data statistik pemilu 2019, dari 29 kabupaten dan 6 kota, PDIP hanya mampu menaklukkan 3 basis wilayahnya: Surakarta, Wonogiri, Boyolali. Itu pun hanya mampu menguasai sekira setengahnya saja, sekitar 50%-an ya. Mengacu pada data pusat statistik, PDIP hanya meraup 5,77 juta suara di Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2019 kemarin, atau sebesar 29,71% dari total penduduk 19,42 juta suara. Sisanya sebanyak 70,29% diperebutkan parpol lain. Kalaupun ingin didudukan berbasis data yang sebenarnya, maka Provinsi Bali lebih cocok diklaim sebagai kandang banteng. Sebab 54,34% warga menjatuhkan pilihannya ke PDIP. Ya, itulah yang disebut dengan mayoritas, bisa lebih dari 50%. Ada faktor kedaerahan dari Ibunda Soekarno. Selama ini banyak yang menganggap bahwa Soekarno dan Megawati adalah Jawa Tulen, maka terbentuklah persepsi bahwa di Jawa, terutama Jawa Tengah maksudnya ya, miliknya PDIP. Padahal keduanya punya darah campuran Bali dan Bengkulu. Dan kita perlu membuka arsip pada Pilgub Jateng 2018 kemarin. Ganjar Pranowo dan Taji Yassin hanya mampu meraih 10.362.694 suara atau 58,78%. Dan secara mengejutkan, Sudirman Said dan Ida Fauziah meraih 7 juta lebih atau 41,2%. Nah, berdasarkan konstruksi di atas, maka mulai sekarang kita mesti bunyikan di seantero jagat bahwa Jateng bukan kandang banteng.
Pikiran ini harus dihidupkan agar terbangun mental menang, bukan kalah sebelum berjuang. Allah telah dan akan pergilirkan masa kejayaan di dunia ini dari masa ke masa. Insya Allah pada pemilu dan Pilpres 2024 akan menjadi bagian Haji Anies Baswedan, PhD dan parpol pengusung sebagai pemenang. Ayo siap siaga. Bandung, orang Bandung sama mas saya ya. 9 Februari hari ini ya kalau nggak salah. Tadi pagi berarti dia nulisnya. Oke, selamat Kang Sulung, tulisannya bagus, menarik, dan kita akan perkuat dengan informasi dari, nah ini dari penguat yang barusan ya. Kalau kita bicara Jateng bukan kandang banteng, Rocky Gerung ungkap tanda tingginya survei elektabilitas Ganjar itu bohong. Jadi ya tesis yang awal tadi ya kelihatan bahwa Ganjar adalah menang melalui pencitraan di media sosial dan hasil permainan lembaga survei. Begitu ya. Oke. Ini kita langsung pada intinya ya. Survei Carta Politika, elektabilitas Ganjar mencapai 42%. Tapi Rocky bilang itu diduga ada kebohongan. Kenapa? Karena kalau 42%, nah, ya sudah, nggak usah ada upaya-upaya penundaan pemilu. Kan begitu. Ya kata menurut sudut pandang Rocky kan begitu. Ini adanya upaya tunda pemilu karena ada kemungkinan Ganjar kalah. Kalau Ganjar kalah kan berarti yang menangnya Anies. Nah, ini membahayakan kelompoknya tentu ya. Nah, jadi selanjutnya Jateng menjadi salah satu wilayah yang disebut-sebut memberikan elektabilitas besar bagi Ganjar. Tapi dalam video yang diunggah akun @langkah_Anies, mantan Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo menyampaikan bahwa Jawa Tengah tidak lagi bisa disebut sebagai kandang banteng. Itu karena suara pemilih PDIP di wilayah tersebut hanya 27,5%. Oleh karena itu, mantan Ketua KPU itu mengajak untuk mendukung Anies. Oh, kemarin KPU, sekarang dukung Anies. Oke, bagus. Hal tersebut ditanggapi oleh akademisi Universitas Negeri Malang, Tatok Sugiarto. Tatok setuju untuk menghilangkan stigma bahwa Jawa Tengah seolah-olah kandang banteng. Oke, kita saksikan videonya ya. Kita selalu memikirkan Jawa Tengah itu merah dan kandang banteng. Pertanyaannya sederhana, kapan Jawa Tengah menjadi kandang banteng? Hanya 33% kursinya, hanya 27,5% suaranya. Artinya bukan kandang. Itulah kita harus merubah. Yang kedua, di mana-mana kita deklarasi selalu isinya generasi seangkatan saya. Kebetulan rambutnya putih, kulitnya keriput. Calon presiden semua. Kenapa tidak ada yang muda-muda? Kenapa tidak ada kaum milenial? Padahal pemilih di Jawa Tengah 63,2% adalah milenial. Jadi salah satu jalan keluar yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari, menemukan dan merangkul teman-teman atau anak-anak muda kaum milenial ikut bergabung di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Ya. Semua pertanyaan terjawab. Oke, itu ya. Saya kira sudah cukup lah menjadi gambaran bahwa optimisme Anies Baswedan bersama partai politiknya memang sangat masuk akal. Meskipun kita tahu betul memang suara di Jawa Tengah cukup besar ya. Tapi kita juga tahu juga persis bahwa besarnya bukan besar yang dominan, bukan yang terlalu sangat kuat sehingga sulit dikalahkan. Tidak. Insya Allah dengan niat keikhlasan, niat untuk mengedepankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, dan menghalangi kezaliman, tentu insya Allah Allah akan meridhoi perjuangan kita. Saya kira itu saja di diskusi kita di sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.
Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.